Minasan, selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang dialek bahasa Jepang ya. Untuk sumbernya, untuk sumbernya adalah dari buku Pengantar Sosiolinguistik Jepang. Jadi ini akan dikasih pengantar-pengantarnya saja, beberapa informasi secara garis besar saja, lebih lengkapnya Anda bisa baca di buku itu, atau dari sumber-sumber lain juga nggak apa-apa, artikel, jurnal, dan lain-lain ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ada yang bilang, ya Onishi, ya tahun 2017, dia bilang bahwa bahasa Jepang itu bahasa yang terisolasi tanpa relasi genetik yang terbukti dengan bahasa lainnya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau misalnya bahasa Indonesia, kita bilangnya kan serumpun dengan Melayu gitu ya, dengan orang Malaysia ya, bahasa yang digunakan orang Malaysia, bahasa Melayu. Dan memang terbukti gitu ya, bahwa dia ada relasi dengan bahasa itu. Makanya dia dibilang satu rumpun. Tapi kalau bahasa Jepang dia nggak punya, Minasang. Walaupun misalnya Minasang mungkin berpikir Jepang kan dekat sama Cina atau dekat sama Korea. Jepang kan huruf-hurufnya atau beberapa kosakatanya mungkin ngambil dari Cina dan lain-lain. Tapi itu berbeda. Itu bukan satu rumpun, tapi memang ada kata-kata yang diserap dari bahasa luar. Misalnya bahasa Cina gitu ya. Tapi bukan berarti dia satu rumpun dengan bahasa-bahasa tersebut. Jadi sampai sekarang tentang bahasa Jepang itu dia relasi genetiknya dengan bahasa mana itu lebih banyak pendapat bahwa belum ditemukan yang memiliki relasi genetik dengan bahasa Jepang ya. Kita lanjut. Nah, dialek bahasa Jepang kan ada banyak nih ya. Tapi apa sih karakteristik yang sama ya, fitur-fitur yang sama pada dialek bahasa Jepang tersebut, padahal beda-beda ya, beda daerah, ada Tokyo, Osaka dan lain-lain. Terus apanya yang sama gitu ya? Oke, pertama, struktur dasar silabel terbuka tuh maksudnya adalah dia itu diakhiri oleh vokal, Minasang. Coba kamu ingat-ingat ya. Coba kamu ingat-ingat kata-kata dalam bahasa Jepang, misalnya apa? Hatarakimasu. Kemudian ocha, apalagi ya, ikimas atau apa. Coba kalian ingat-ingat lagi, itu lebih banyak dominan dia itu ditutup oleh vokal, diakhiri oleh vokal. Jarang ada yang diakhiri oleh konsonan, kecuali mungkin eng ya. Dan itu pun agak jarang. Kemudian juga kecuali sokuom, misalnya yang su kecil di tengah, ya Minasang ingat ya, misalnya kayak nata, yang kayak gitu kan tt double, konsonannya double gitu ya, itu juga tidak banyak. Gitu. Ya mayoritas dia itu memang diakhiri oleh vokal. Gitu ya, dan habis konsonan ya vokal, bukan konsonan-konsonan nempel-nempel. Mungkin kalau kamu baca lihat nama-nama orang dari mana nih, Eropa misalnya Austria, itu kan Arnold Schwarzenegger kan dari Austria. Coba kamu tulis namanya Schwarzenegger, berapa konsonan yang nempel? Jadi kalau bahasa Jepang tuh nggak kayak gitu, Minasang. Dia itu hal yang seperti itu jarang, karena dia biasanya struktur dasarnya silabel terbuka. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ini pola kalimatnya SOP, Minasang. Subjek, objek, predikat. Kalau kita kan SPO kan, saya makan kue. Kita kan gitu. Kalau dia enggak, dia saya kue makan. Si objek berada di tengah. Oke. Kemudian yang ketiga, bentuk konjugasi kata kerja menunjukkan arti gramatikal itu maksudnya gimana? Coba kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, misalnya kita bilang minum. Ya, minum ya tetap minum gitu ya. Mungkin ketika kita bilang sudah minum, akan minum dan lain-lain, tapi kata minumnya kan tetap. Sedangkan kalau bahasa Jepang, dia itu akan berubah sesuai dengan disesuaikan dengan arti gramatikalnya. Misalnya ada nomu gitu ya, bentuk dasarnya kan nomu nih. Terus kalau dia tidak minum, nomanai kayak gitu. Jadi si kata kerja ini berkonjugasi dia. Nah, itu adalah beberapa fitur yang sama pada dialek bahasa Jepang. Kita lanjut. Nah, ini adalah Misao Toju, ya. Dia mempublikasikan
dialektologi, bibliografi pertama mengenai dialektologi Jepang. Dia itu dianggap sebagai bapak dialektologi Jepang modern. Jadi sebenarnya kalian bisa cek ya, di situs ini saya sudah cek juga, ada daftar referensi terbaru mengenai dialek Jepang. Jadi dialek-dialek bahasa Jepang itu ada penelitian-penelitian terkait itu ada judul-judulnya di sana. Kalau kalian tertarik, kalian bisa coba buka situs ini ya. Nah, kemudian kita ke pembagian primer dialek bahasa Jepang. Umumnya dibagi menjadi dua. Ada yang dialek Hondo, pulau utama, ya ini semuanya ini yang pulau utama, dan yang satu lagi adalah Ryukyu. Kenapa Ryukyu itu bisa berbeda dengan yang di pulau utama? Ryukyu itu dulunya dia kerajaan yang merdeka. Dia itu dulunya tidak tergabung dengan Jepang, kerajaan Jepang. Tapi kemudian pada tahun 1800 sekian ya, 1879 kayaknya, dia itu mulai bergabung dengan Jepang. Jadi makanya dengan sejarah yang seperti ini dulunya dia terpisah gitu. Kemudian kita akan lanjut ya. Nanti kita silakan kalian baca lagi ya. Biasanya apa sih karakteristiknya ya kalau dialek-dialek Hondo atau Ryukyu. Nanti ada pembagian lagi di bawahnya. Nah, ini adalah ideologi bahasa Jepang standar. Jadi tadi temanmu ada yang bertanya ya. Coba kita lihat dulu ya. Menurut Okumura, ideologi bahasa Jepang standar itu dibagi menjadi 3 periodisasinya ya. Oke, yang pertama sebelum perang yang tahun 1945 itu kan sebelum perang itu terutama pada saat era Meiji diperkenalkanlah ya ke Jepang itu diperkenalkan bahasa standar. Sementara kalau di Jepang kan enggak, dia kan dialek. Terus tiba-tiba dari barat ada sesuatu yang baru nih, ada tentang bahasa standar, ada konsep yang baru. Kemudian ini yang memicu, nah karena orang Jepang waktu itu era Meiji itu sangat erat kaitannya dengan modernisasi dan westernisasi. Intinya mereka lagi ngetrennya ke barat-baratan pada zaman era Meiji biasa. Kalau mau tahu lebih jelas, kalian bisa baca-baca sejarah Jepang tentang era Meiji. Ya, nah, oleh karena itu, ya, dilakukanlah unifikasi bahasa. Jadi biar bahasa kita kok ada banyak banget ya di Jepang, gitu. Dianggap itu sesuatu yang jelek. Kok ada dialek-dialek, jadiin satu gitu. Gimana caranya biar jadiin satu? Mereka mengambil dialek Tokyo itu dijadiin bahasa standar. Kemudian jadinya dialek-dialek yang lain gimana nih ceritanya? Dialek-dialek yang lain itu kayak didiskriminasi. Jadi terutama misalnya dalam bidang pendidikan gitu ya, misalnya anggaplah di sekolah gitu, mereka nggak diperkenankan untuk menggunakan dialek tersebut. Misalnya orang itu menggunakan dialek Hokkaido gitu di rumah sama orang tuanya, tapi di sekolah dia nggak diperkenankan. Dia itu dianjurkan ya, dipromosikan untuk menggunakan si dialek Tokyo ini, dipromosikan sehingga bisa menjadi bahasa standar untuk semua. Itu yang terjadi pada sebelum perang. Kemudian setelah perang, ini ada Minshuka, ya Minshuka ada demokratisasi. Jadi kita mulai di sini mulai ada kebebasan berpikir gitu ya, demokrasi gitu ya. Jadinya pada zaman ini, pada masa ini, pemaksaan penghapusan dialek mulai berkurang. Hal-hal yang kayak tadi tuh, yang waktu di sekolah harus pakai bahasa standar kayak gitu, itu mulai berkurang di sini di periode ini. Dan selanjutnya saat ini ya, dari akhir 1970-an sampai sekarang nih, dialek daerah itu sekarang sudah lebih dihargai lagi dan juga bukan dianggap sesuatu yang jelek. Ya, bukan dianggap sesuatu yang apa sih kuno gitu ya kalau kita pakai dialek daerah, tapi dianggap sebagai sesuatu yang membentuk keberagaman. Jadi lebih dihargai lagi. Oke, itu tentang di ideologi bahasa Jepang standar. Nah, Sanada bilang, ya Sanada 2019 bilang, gagasan menghidupkan kembali dialek tidak hanya terbatas di Jepang. Jadi di negara-negara lain juga
mulai gitu ya. Dialek itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang kurang, sebagai sesuatu yang minus. Apakah itu berarti kita itu kuno gitu ya, atau tradisional, atau nggak modern? Bukan dilihat seperti itu lagi, tapi dilihat sebagai sesuatu yang menarik gitu ya. Menarik, apa sih? Penggunanya dianggap lebih terampil, kemudian dianggap juga itu misalnya ada nilai jual ya, misalnya kayak di acara-acara tertentu gitu ya, misal komedi atau apa, dia sengaja menggunakan dialek daerahnya seperti itu. Jadi itu yang terkait dengan pendapat Sanada ini tentang menghidupkan kembali dialek Jepang. Oke, ini pulvers. Nah, ini kalau di Indonesia sebenarnya udah biasa nih ya. Pulvers bilang ya, banyak orang Jepang menjalani kehidupan ganda dalam hal penggunaan bahasa. Maksudnya gimana tuh? Di komunitasnya, di komunitas tuh misalnya nih di rumah ngomong sama orang tuanya atau sama sahabat karibnya misalnya gitu ya, mereka pakai dialek mereka, dialek daerah. Sedangkan kalau di luar komunitasnya, misalnya di kantor gitu ya, mereka menggunakan bahasa Jepang standar. Yang perlu kita garis bawahi di sini, bahasa ibu mereka ya, mother language, mother tongue-nya mereka itu bahasa daerahnya, bukan Hyojugo. Ya, kalau kamu sulit membayangkan ini, kamu bisa berpikir seperti ini. Misalnya nih, ada seorang ibu-ibu ya di Kyoto gitu ya, seorang ibu wanita karir ya, dia juga seorang wanita karir juga, dia itu bekerja di perusahaan ya. Di perusahaan, karena ada banyak orang dari berbagai daerah di Jepang bekerja di perusahaannya dia, ya dia pakai bahasa Jepang standar gitu. Tapi ketika misalnya dia nelpon anaknya gitu ya, nanya anaknya kamu sakit atau enggak atau gimana, dia berkomunikasi dengan anaknya, dia menggunakan bahasa daerahnya dia, dialek daerahnya dia, yaitu dialek Kyoto misalnya seperti itu. Nah, mungkin kalau di Indonesia ini sama seperti kayak kita ketika kalian di kampus, misalnya kalian pakai bahasa Indonesia untuk komunikasi misalnya sama teman yang baru dikenal mungkin, atau sama dosen ya. Tapi ketika kalian ngobrol sama orang tua, saudara dan lain-lain, kalian kembali ke bahasa kalian itu, misalnya bahasa daerah kalian. Ya, mirip seperti itu, tapi kalau ini adalah sama-sama bahasa Jepang, tapi di tempat kerja misalnya mereka pakai yang standar, sedangkan di komunitas mereka pakai yang sesuai dialek mereka masing-masing. Ya, oke. Nah, ini kayak saya sengaja memilih karakter yang kayaknya kalian itu banyak tahu gitu ya. Yang pertama, ini sama-sama dialek Tokyo loh minasang. Ini bukan beda region, sama-sama Tokyo, tapi ada yang pakai dialek Yamanote, ada yang pakai dialek Shitamachi. Nah, apa itu dialek Yamanote dan Shitamachi? Nah, dulu itu ya, kalau misalnya di Tokyo, dia dibagi menjadi daerah Yamanote dan Shitamachi. Nah, Yamanote ini tempat tinggalnya orang-orang kaya minasang gitu. Jadi mereka itu apa ya, kalau golongan yang apa lebih ekonominya lebih baik, kemudian mungkin lebih terpelajar dan lain-lain, itu Yamanote. Sedangkan Shitamachi ini adalah daerah yang ditempati oleh golongan pekerja. Jadi itu bedanya. Dan dari berbagai sumber kita bisa cari lagi ya kebenarannya bahwa ibunya Suneo dia menggunakan dialek Yamanote yang dilebih-lebihkan gitu. Kalian tahu sendiri kalau Suneo ceritanya dia tuh orang kaya gitu ya. Jadi kesannya dia menggunakan dialek yang memang digunakan oleh orang kaya gitu. Karena dari dialek Yamanote. Sedangkan ini Shinichi Kudo, dia menggunakan dialek Shitamachi. Nanti kalian silahkan setelah perkuliahan ini kalian bisa baca-baca lebih jauh kayak gimana Yamanote, kayak gimana dialek Shitamachi, dan apa benar. Tapi kalau misalnya kalian baca-baca tentang dialek Yamanote sekarang, maka akan mirip dengan
dialek Tokyo pada umumnya, bahasa standar pada umumnya. Yang sedikit berbeda mungkin adalah shitamachi. Ya, oke, nanti silahkan kalian explore lagi lebih jauh. Nah, ini stereotip cap ya, bukan berarti itu benar. Ya, stereotip itu kayak kita dikasih cap tertentu. Oh, kalau kamu misalnya nih, kalau kamu berasal dari daerah X, kamu adalah orang yang seperti ini. Misalnya gitu, itu cap, sebuah cap. Ini adalah stereotip penutur dialek tertentu yang digambarkan dalam budaya populer Jepang, misalnya kayak di anime, manga, kayak gitu ya. Saya mengambil ini dari sebuah sumber ya, tapi sebelum saya menggunakannya ya dalam buku ya, saya coba diskusi dengan seorang teman orang Jepang. Menurut kamu ini benar nggak? Gitu. Supaya nggak, karena ini kan masalah tentang cap gitu ya. Jadi saya pengen ada pendapat native, jadi rasa bahasanya itu lebih ada di sana daripada saya sebagai pembelajar bahasa Jepang. Sedangkan kalau dia native, dia pasti rasa bahasanya lebih kuat. Terus saya bilang, coba baca deh artikel ini. Menurut kamu nyambung nggak sih sama kenyataan saat ini? Dan menurut aku nih nyambung loh. Biasanya memang cap-cap yang ada tuh seperti ini gitu. Jadi makanya saya pede gunakan ini gitu. Menarik soalnya. Nah, kalian silakan lihat lebih jauh ya. Memangnya dialek Kansai itu kayak gimana sih, dialek Tohoku itu kayak gimana sih, dan lain-lain. Tapi saya akan sekilas saja membahas tentang cap dalam budaya populer Jepang. Kenapa ini penting? Karena ketika mereka mencoba untuk membuat karakter yang lebih kuat gitu ya, misalnya anggap ada sebuah anime, terus dia mau ada seorang karakter yang sikapnya itu lucu, belak-belakan dan lain-lain, ternyata nantinya dia digambarkan menggunakan dialek Kansai, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini cap yang beredar, belum tentu benar, tapi itu yang yang digambarkan di budaya populer Jepang gitu ya. Oke, kita simak ya. Katanya nih kalau dia pakai dialek Kansai, si karakternya itu, dia itu digambarkan sebagai tokoh yang riuh, belak-belakan, lucu. Terus kalau Tohoku tuh kikuk, pendiam, terus dari desa gitu ya. Kyushu ya kasar, dinamis, keras kepala. Kemudian Hiroshima agresif, suka memancing pertengkaran, dan Hokkaido, ya Hokkaido kalian tahu di sana banyak petani ya, banyak lahan untuk bercocok tanam. Hokkaido itu petani baik hati. Dan masih ada beberapa cap lainnya. Tidak semua saya paparkan di sini, tapi saya cuma ingin memberikan gambaran. Oh, ternyata ada beberapa cap pada penutur dialek tertentu yang digambarkan pada budaya populer Jepang. Oke, itu saja materi dari saya. Terima kasih.